Sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi religi. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat Ibu. Alhamdulillah. Ini Bu, kita kan akan melakukan observasi pembelajaran di kelas. Untuk itu saya ingin melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu. Iya, baik. Saya melakukan observasi pembelajaran Ibu bukan saya lebih tahu atau untuk menilai baik buruknya bukan, tapi kita melakukan ini aja evaluasi sehingga kita masing-masing bisa meningkatkan kompetensi sebagai seorang guru. Iya. Baik, yang pertama kita Ibu bisa saya observasi di hari apa, tanggal berapa? Di hari Sabtu ya Bu, tanggal 10 Agustus. Baik, untuk mata pelajaran Bahasa Inggris. ya, dan kelas 9. baik. Untuk jamnya kira-kira jam berapa? Jamnya di jam pertama dan kedua saja. Baik. Selanjutnya untuk tujuan pembelajarannya dan materinya itu apa Bu? Yang pertama, pengambilan materi untuk hari Sabtu besok. Kebetulan kita ada di materi ungkapan persetujuan Bu. Ya. Untuk tujuannya? Tujuan pembelajarannya itu menjelaskan fungsi sosial, struktur dan unsur kebahasaan dalam melibatkan tindakan meminta dan memberikan informasi terkait persetujuan. Yang kedua, diharapkan peserta didik itu bisa meminta dan memberi informasi terkait persetujuan. Baik. Untuk area pengembangan yang hendak dicapai itu apa saja Bu? Secara kognitif itu peserta didik bisa menjelaskan Bu fungsi sosial, struktur, unsur kebahasaan dalam teks tersebut. Nah, secara psikomotor peserta didik dapat membuat percakapan mengenai ungkapan persetujuan. Secara efektif barangkali? Secara efektif dalam pembelajaran dalam tujuan efektif itu siswa bisa mengenal kejujuran, kesantunan, kedisiplinan dan tanggung jawab. Baik. Untuk strategi yang dipersiapkan dalam pembelajaran besok apa Bu? Saya menggunakan strategi based problem learning Bu. Based learning ya. Iya. Oke. Kemudian selain itu ada diskusi. Ada diskusi. Jadi anak nanti di awal itu saya berikan sebuah dialog. Mereka memahami dan mengamati sekaligus bisa berdiskusi dalam dialog tersebut mana ungkapan yang merupakan persetujuan. Baik. Jadi saya sudah tahu apa tujuan pembelajarannya, apa materi, area pengembangannya, juga strateginya, dan itu semua nanti akan saya gunakan sebagai pedoman saya dalam mengamati Ibu dalam pembelajaran di kelas. Iya, siap Ibu. Sampai ketemu di hari Sabtu, kita melakukan pembelajaran di kelas. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Ibu. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Okay. Good morning everybody. Jawabnya fine. I'm fine, just fine. Okay. Closing list, yang kelas ya. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning my student, good morning my friend, good morning everybody, how are you? I'm fine. Okay, good morning. Who absent today? Who absent today? The cat around you. Who are
siswa cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri, guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur, Bu Ade. Pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi pembelajaran di kelas yang telah kita lakukan kemarin. Tujuan dari percakapan ini adalah supaya kita dapat merefleksi diri, apakah yang sudah baik, yang masih kurang, dan juga perbaikan apa yang perlu kita lakukan. Juga rencana tindak lanjut dari perbaikan tersebut. Sehingga nanti kita dapat memberikan proses pembelajaran yang lebih baik dan lebih bermakna untuk murid. Baik, yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Nur setelah melakukan observasi pembelajaran di kelas kemarin? Jujur jawabannya senang ya Bu ya. Jadi dengan adanya kemarin praktek, terus ada yang melihat, ada yang menilai gitu ya. Itu rasanya senang menurut saya. Baik, jadi merasa senang. Senang. Alasannya tadi? Ya. Alasannya jadi saya bisa bertanya kepada Ibu dalam proses pembelajaran yang saya sampaikan, masih atau ada kekurangan atau masih banyak kekurangan seperti itu, Bu. Oh iya, baik. Bisa diceritakan kembali Bu Nur, area pengembangan yang ingin dicapai kemarin apa ya? Area pengembangannya semuanya sih ingin dicapai ya Bu ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu kan ada writing, listening, reading, sama speaking. Cuma untuk fokus yang pembelajaran kemarin saya lebih ingin mengembangkan ke psikomotornya, yaitu tentang cara bagaimana dia berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Inggris. Dari area pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Nur, apakah merasa ada kendala? Ada. Kendalanya itu anak yang sering saya temui, mereka malu untuk berkomunikasi dengan bahasa Inggris, meskipun saat itu saya minta yang sederhana. Contoh kayak good morning, how are you today. Mereka tuh masih terlihat malu karena merasa saya bukan orang Inggris Bu, gitu. Jadi masih banyak malunya gitu, atau takut salah, takut dilihat temennya gitu. Jadi yang saya tangkap, anak masih malu untuk melakukan komunikasi dengan bahasa Inggris karena mereka mungkin takut salah atau juga ya artinya akhirnya kurang aktif jadinya ya. Oke, dari kendala yang anak itu malu, kurang aktif, itu menurut Ibu Nur bagaimana cara mengatasinya? Mengatasinya saya selalu memberikan motivasi bahwa kalau kita tidak pernah mencoba, kita tidak akan pernah bisa. Seperti itu. Takut salah Bu, nggak apa-apa salah. Dari kesalahan kita akan belajar gimana baiknya. Itu yang saya tekankan itu. Terus dari kalau speaking itu lebih ke penguasaan kosakata ya Bu ya. Nah mungkin kedepannya saya akan lebih banyak mengenalkan anak tentang kosakata dalam bahasa Inggris. Oh ya, jadi Ibu akan memberikan lebih banyak motivasi dan juga memberikan banyak kosakata kepada ya, anak. Hafalan ya nggak banyak Bu, paling 1 hari 10. Menurut Ibu untuk memberikan motivasi itu sudah punya tekniknya atau teknik yang bagaimana untuk meningkatkan motivasi?
lebih banyak, bukan lebih banyak ya, coba untuk mencari metode-metode pembelajaran yang bisa meningkatkan kemampuan anak untuk bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris gitu. Jadi Ibu akan meningkatkan pengetahuan dalam hal bagaimana bisa untuk mengkomunikasikan. Itu bisa didapatkan di mana, Bu, menurut Ibu? Yang akan Ibu lakukan itu didapatkan di mana? Banyak ya, Bu, ya, referensinya sebetulnya di media-media pembelajaran seperti video-video singkat di YouTube ya. Di YouTube juga yang percakapan yang daily yang sehari-hari gitu juga banyak gitu. Selain itu, apakah misalnya secara resmi akan mengikuti selain di YouTube apalagi? Ya mungkin mengikuti kegiatan seperti di PMM kan banyak metode-metodenya gitu ya, Bu, ya. Mungkin bisa melalui pembelajaran secara online dalam bentuk video di YouTube, atau mungkin sharing dengan teman satu mapel dalam bentuk MGMP mungkin. Baik di sekolah ya? Baik di sekolah ataupun mungkin di grup-grup WhatsApp ya, kan saya juga ada tergabung di dalam MGMP Bahasa Inggris. Kadang masih juga ada alumni dulu saya kuliah, kadang berbaginya di situ juga bisa. Jadi yang Ibu maksud tadi adalah untuk meningkatkan kemampuan bagaimana memotivasi anak, bagaimana memberikan pembelajaran dengan model-model yang bervariasi tadi. Ibu akan mengikuti di media online ya tadi, kemudian di MGMP, di PMM, kemudian juga di YouTube ya, gitu. Baik. Terus kapan rencana Ibu akan melaksanakan rencana tadi itu? Ya sesegera mungkin, Ibu. Sesegera mungkin. Ya kalau bisa sih dimulai dari hari ini ya, Bu, ya. Ya, seperti itu, Ibu. Segera mungkinlah dilaksanakan biar nanti apa yang menjadi tujuan saya dalam penyampaian materi itu bisa tercapai dengan baik. Bagus Ibu, rencana Ibu ya sangat bagus. Nanti saya siap untuk melakukan observasi lagi di kelas. Seandainya Ibu ini sudah melaksanakan ya, katanya akan secepatnya. Dan saya yakin Ibu akan berhasil untuk lebih memotivasi anak aktif dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Saya kira percakapan pasca observasi kemarin cukup. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Udah.